Binat. Katanya tanda-tanda orang tua yang pengen meninggal ya, dia tuh suka kayak refleks ngelus-ngelus kain, dan dia tuh ngerasa kalau dia tuh dipanggil sama sosok-sosok yang udah meninggal. Iya benar-benar. Ya kan? Katanya gitu. Pernah denger ya lo? Jadi kejadian ini dialamin sama Airin namanya. Nah, Airin ini punya nenek umurnya udah 82 tahun. Ada satu hari, Airin tuh ngelihat neneknya tuh kayak ngelus-ngelus selimut aja gitu. Cucunya notice dong, kayak kenapa nenek gue kayak gitu. Ditanyalah sama Airin kayak, "Nek, ngapain ngelus-ngelus selimut terus?" Nah, neneknya bilang kayak gini, Bihnat. Dia itu pengen banget pakai kain yang sama kakek. Kakek tuh suami si nenek ya. Dan kakeknya Airin ini udah meninggal sekitar 7 tahunan lalu. Oke. Jadi mungkin maksudnya nenek ini kainnya tuh kain kafan. Ya kan? Nah, kebesokan harinya, ini tengah malam ya. Nah, jam 1 pagi, Airin tuh kebetulan lagi begadang. Nggak tidur tuh, dia belum bisa tidur. Di kamarnya Airin, dia tuh denger kalau dari kamar neneknya ada suara kayak nangis-nangis, orang teriak-teriak. Ya Airin sadar dong kalau itu nenek gua nih gitu. Disamperin sama Airin, dibuka kamar neneknya, ditanya kayak, "Nek, kenapa nangis-nangis?" gitu. Nah, neneknya ini masih sambil nangis, dia kayak geser tangan tuh lagi kayak gini-gini loh, kayak orang manggil. Nah, dia bilang kayak, jangan tinggalin aku gitu. Nah, Airin bingung kayak, jangan tinggalin aku gitu kan. Nah, si Airin sadar tangan neneknya tuh gesernya tuh ke arah pojok tembok. Nengoklah Airin ke pojok tembok itu. Dan pas Airin nengok Bihnat ke pojok tembok, dia ngelihat ada pocong tinggi banget berdiri di pojokan situ. Aduh. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi itu ya mayat kakeknya Airin gak sih? Dan lo tau gak Bihnat, 2 hari setelah kejadian itu, neneknya Airin meninggal. Aduh, tanda-tanda. Iya. Natmoy, lu berdua kalau misalkan ke kamar mandi pasti main HP nggak? Iyalah. Pasti. Kalau lagi buang air besar gitu ya. Saran gue sih jangan lama-lama lu di kamar mandi buang air besar sambil main HP. Karena takutnya ada yang nemenin lu. Anjir. Makhluk halus. Ini ceritanya dari Maura. Dia tuh malam-malam buang air besar sambil main HP. Nah, nggak sadar dia tuh lagi main HP udah setengah jam. Nah, tiba-tiba di malam itu dia ngedenger pintu kamar mandinya dia diketok. Tok 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 gitu. Maura dari dalam bilang, "Bentar, lagi ada orang." Tapi yang dia denger malah ada suara cewek ketawa-tawa kecil gitu. Dia pikir itu ibunya, jahil gitu kan. Ya udah, dia diemin aja. Dia lanjut main HP lagi sambil ya dia buang air besar itu. Nah, nggak lama ada suara lagi, suara ngetok-ngetok sama suara cewek ketawa-tawa kecil. Nah, si Maura tuh lama-lama kesel. Ya ini ngapain sih nyokap gua jahil banget gitu. Makin kesel lagi karena tiba-tiba lampu kamar mandinya tuh mati. Lu malam-malam lagi di kamar mandi gelap ya, sebel kan? Nah, cuman di kondisi gelap kayak gitu karena Maura lagi main handphone, jadi ada cahaya dari HP-nya kan. Akhirnya dia coba ngecek ke sekitaran dia lah. Dan lu tau nggak? Ternyata di depan pintu kamar mandi nih, di depan Maura persis, dia ngelihat ada kuntilanak lagi ngetok-ngetok pintu kamar mandi sambil ketawa senyum-senyum ke arah Maura. Ih, dari dalam. Itu dia. Jadi dari tadi Maura tuh ditemenin sama kuntilanak di dalam kamar mandi, bukan di luar. Anjir. Gila kan? Bihnat. Ini cerita tentang orang naik taksi sendirian, tapi dia baru sadar kalau ternyata di kursi belakang dia itu tuh dia nggak sendirian. Ada orang lain, ada sosok lain. Oke. Jadi cerita ini yang ngalamin namanya Gea. Gea ini nih lagi lembur di kantornya dan pulang tuh setengah 12 malam. Dia pesan taksi online, pas udah nyampe taksinya, si Gea ini duduk di belakang sambil kayak baca e-book gitu dari HP-nya. Oke. Pas lagi duduk di belakang, tiba-tiba si supir taksinya ini sambil ngelihat spion tengah, dia bilang ke Gea, nanya ke Gea kayak, "Mbak, dari tadi Mbak nyanyi ya? Tapi pas saya lihat dari spion, kok mulut Mbaknya diem aja?" Di situ Gea tuh mikir kayak, emang iya ya, kan Gea diem, lagi baca e-book kan. Nah, cuman karena Gea mikir kayak daripada bikin parno, akhirnya Gea bohong ke supir taksinya. Dia bilang kayak, "Oh iya mas, emang bukan saya, tapi suara nyanyi dari HP saya." Oke. Pas Gea sampai rumah, singkat cerita, Gea tuh sebenarnya khawatir sama supir taksinya. Karena dia mikir kayak, apa jangan-jangan ada sesuatu di mobilnya gitu kan. Pas mobilnya jalan, Gea ngeliat tuh ke arah mobilnya. Pas banget kaca mobil taksinya itu tuh nggak gelap. Jadi dari jauh pun Gea bisa ngeliat ke dalam mobilnya gitu. Dan ternyata bener Bihnat. Pas Gea ngeliat ke arah mobil itu, Gea ngeliat di belakang, di kursi jok belakang taksi itu ada kuntilanak lagi duduk. Jadi ternyata si supir taksi ini nggak halu. Beneran si supir taksi ini denger ada cewek nyanyi, dan Gea baru sadar cewek yang nyanyi itu adalah kuntilanak, dan kuntilanak itu ternyata duduk di belakang di sebelahnya Gea. Muibi, Ya. kalau lo berdua nonton film bioskop paling malam,
itu biasanya kalau ngelihat mallnya sepi pasti parno kan, Iya, kadang gitu sih. gelap gitu kan. Nah apalagi kalau kalian parkir di basementnya. Jadi ini ada cerita satu perempuan, kita sebutnya namanya Tia. Tia ini tuh habis nonton bioskop selesai jam 12-an. Terus udah tuh dia parkirnya di basement sendirian. Akhirnya dia naik lift turun ke basement. Nah pas udah di basement dia nih lupa parkir di mana. Akhirnya dia nyari-nyari dulu lah mobilnya ada di mana. Pas dia lagi nyari-nyari, tiba-tiba di basement itu tuh ada suara kayak "Sst", kayak manggil-manggil Tia gitu. Dan itu berkali-kali. Dan ternyata pas didengar-dengar lagi sama Tia, itu suara anak kecil. Oke. Akhirnya si Tia buru-buru lah, dia ketemu mobilnya, dia langsung masuk mobil, nutup pintu, dia nancep gas tuh. Nah di situ dia tuh mikir, oh udah nih gue udah aman karena udah di mobil gue kan. Iya. Ternyata enggak. Pas Tia nengok ke kanan, anak kecilnya ada di kaca samping mobilnya Tia, lagi kayak ngintip ke dalam gini. Wah gila. Akhirnya sama Tia langsung ngebut kan dia. Tapi si anak kecilnya kayak ngikutin gitu sambil jalan. Wah sadis. Wah, gila. Itu mallnya di daerah mana? Jakarta Selatan.